Halo, kembali lagi belajar bersama saya mengenai program Knowledge Accounting versi 18. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cara pembuatan daftar akun, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai setting kode pajak. Sebelumnya kita baca dulu jobsheet yang sudah kita siapkan sebelumnya mengenai tentang aturan perpajakan. Oke. Pada perusahaan Oikin Bakery, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out 10% dari nilai penjualan. Jadi nilai pajak yang ditetapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan aturan pemerintah untuk PPN keluaran kita adalah 10%. Setiap 100 penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Jadi untuk aturan penjualan kita menggunakan VAT out atau PPN keluaran sebesar 10%. Sekarang kita lihat untuk aturan untuk pembelian, ternyata juga sama, bahwa setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau VAT in 10% dari nilai pembelian. Oke, kita masuk ke program layarnya. Untuk melakukan setting kode pajak pada perusahaan manufaktur menggunakan program layar, kita kerjakan melalui menu list. Jadi kita klik menu list, pilih tax code atau kode pajak. Disediakan beberapa kode pajak oleh program Layar Accounting, tetapi kode pajak yang digunakan di program Layar ini kebanyakan adalah kode pajak yang digunakan di Australia, karena Layar Accounting adalah program akuntansi yang diciptakan oleh Australia. Untuk menyesuaikan dengan kode pajak yang digunakan di Indonesia dan sesuai dengan etap yang berlaku untuk tata akuntansi atau tata pembukuan di Indonesia, yang kita gunakan adalah GST dan MT. Jadi nanti kita sisihkan dari kode pajak yang sekian banyak ini untuk file kode pajak GST dan MT. Yang lainnya kita buang supaya rapi. Cara penghapusan kode pajak selain GST dan MT adalah tinggal klik anak panah ini, klik anak panah sehingga terbuka menunya, lalu pilih edit, delete text code seperti itu. Setelah itu diklik OK. Lakukan penghapusan kode pajak selain GST dan MT. Oke, kita kerjakan edit, delete text code. Untuk BCA, GST yang juga tidak kita pakai, kita hapus dulu, edit, delete text code. IMT juga sama, edit, delete text code. IPS juga sama, edit, delete text code. Kita sisihkan hanya dua, GST dan MT. Oke, setelah tinggal dua, GST dan MT, kita sesuaikan kode pajaknya, yaitu 10% dari nilai penjualan atau nilai pembelian. Kita setting satu-satu. Kita buka untuk GST. Karena daftar akun di perusahaan kita itu menggunakan daftar akun berbahasa Indonesia, maka kode pajak GST atau singkatan dari Goods and Service Tax, kode pajak untuk barang dan jasa, kita ganti dengan istilah PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi kita sesuaikan dengan daftar akun yang digunakan di perusahaan yang sedang kita kerjakan proses pembukaannya. Apabila daftar akun yang disediakan menggunakan bahasa Inggris, misalnya VAC, maka tax code-nya di sini juga kita sesuaikan dengan istilah VAC atau Value Added Tax atau pajak pertambahan nilai. Description-nya kita sesuaikan, karena kita pakai PPN, maka kita masukkan kepanjangan dari PPN itu, yaitu pajak pertambahan nilai. Seperti ini. Type-nya atau tipenya sama, Goods and Service Tax, jadi tidak kita lakukan pengubahan. Rate-nya kita pastikan 10% sesuai dengan tata perpajakan untuk barang dagangan di Indonesia. Selanjutnya, link account for tax codes, jadi link akun untuk pajak yang kita kumpulkan. Tax collected itu dilinkkan dengan PPN keluaran. Jadi di
select from list untuk daftar akunnya, kita cari untuk PPN keluaran. PPN keluaran itu termasuk kelompok liability, jadi utang berkode angka 2. Kita sudah temukan akunnya, yaitu di sini PPN keluaran, lalu di blok, kemudian pilih use account. Yang kedua, link account for tax paid, kode pajak untuk pajak yang kita bayarkan. Pajak yang kita bayarkan adalah PPN masukan. PPN masukan itu termasuk kelompok harta. Jadi kita ketikkan angka 1 karena di 1 itu termasuk kelompok harta. Nah, PPN masukan kita sorot, kita blok, lalu use account. Jadi setting pajak untuk PPN seperti ini. Yang tidak boleh salah adalah dua link untuk map kode pajak antara tax collected dan tax paid. Ingat-ingat ya bahwa link account for tax collected itu kita sambungkan dengan PPN keluaran, dan link account for tax paid kita linkkan dengan PPN masukan. Setelah itu kita pilih OK. Selanjutnya kode pajak yang kedua adalah NP atau not reportable. Ini nanti kita gunakan untuk barang-barang yang tidak kena pajak. Jadi ada barang kena pajak, ada barang tidak kena pajak. Untuk tax code bertipe NC atau not reportable, secara otomatis dia akan memberikan persentase 0% karena berupa barang tidak kena pajak. Ada BPKP seperti itu. Link account for tax collected kita linkkan sama seperti PPN tadi, yaitu PPN keluaran. Kita ketikkan kode pajak 2, PPN keluaran. Sedangkan link account for tax paid kita linkkan dengan PPN masukan di 1. Jangan lupa karena PPN masukan itu termasuk kelompok harta. Kita blok PPN masukan, kita pilih use account. Setelah itu kita OK. Jadi setting kode pajak untuk perpajakan PPN atau pajak pertambahan nilai pada perusahaan manufaktur hanya kita butuhkan dua kode pajak, yaitu PPN pajak pertambahan nilai dan NP atau not reportable. Demikian setting kode pajak pada perusahaan manufaktur pada kasus Oisin Bakery yang sedang kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah tetap belajar bersama dengan saya mengenai program Mayoritas Accountant. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.